Ya, coba kalau begitu berat apa ringan? Berat. Apalagi anak-anak muda itu khayalannya mengembara kemana-mana, menghayal yang aneh-aneh itu, walaupun baru khayalan ditulis dosa. Malam minggu nanti duit menghayal, gini aku bisa ngilang, mau berubah, bisa ngilang, berubah, juga duit sak gebok. Walaupun hanya ini ngomong langsung ditulis nyolong duit sak gebok itu. Ana wong wedok ayu seksi liwat wedan. Wong sepi ana wong anu. Langsung aja walaupun nggak dikerjakan langsung ditulis zina. Berat apa enggak? Berat dong wong iki kabeh wong duwe tahu duwe kretek elek kabeh. Hanya Nabi yang nggak pernah punya kretek elek. Tapi sebagai pemimpin tidak ukuran diri sendiri, ukurannya umat. Walaupun diri Nabi tidak pernah kretek elek, tapi beliau tahu kalau umatnya tuh banyak kretek apik. Sayyidina Umar nangis, ya Rasulullah, kalau kretek sudah dikisah bagaimana? Dosa kami kan banyak sekali. Kebanyakan orang itu punya kretek jelek juga. Maka sebagai Nabi tidak tinggal diam, prihatin dan berusaha. Mohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar umatnya diberi keringanan. Maka turunlah kesempurnaan ayat itu. Wa yaghfiru liman yasha wa yu'adzibu man yasha. Wallahu ala kulli syai'in qadir. Lalu Allah mengampuni orang yang dikehendakinya dan tetap menyiksa orang yang dikehendakinya. Yang dimaksudkan mengampuni orang yang dikehendakinya siapa? Orang Islam kalau punya kretek jelek diampuni, kalau punya kretek baik diberi pahala, kalau punya kretek jelek diampuni selagi nggak dikerjakan. Tapi kalau orang kafir wa yu'adzibu may yasha tetap disiksa. Kalau punya kretek elek tetap disiksa kalau orang kafir. Kalau orang Islam misalnya niat Jumat aku harap nyolong sandal, itu nggak ditulis kalau nggak nyolong tenang. Begini ada orang Arab niat nyolong sandal, paling malaikat si Abdul baru siap, terus berdiri dekatnya sandal, nunggoni sandal sing apik, nunggoni sandal sing apik, nunggoni kalau malaikat. Sido nyolong orang. Nek sido nyolong sepisan dosa siji. Nah, sido ya orang. Nek sido ditulis kadang-kadang malaikat rokep karo atit wae yel-yelan. Aja mbok tulis e. Nek wis kena nyolong, sapa ngerti kok dibalekno ngono. Tenang nih. Nah kalau ibadah enggak, gue punya angkor salat tahajud langsung ditulis pahala. Nah sido ditambah 9 menjadi 10. Kalau sholatnya khusyuk banget bisa 7.700, bisa 7 juta. Wallahu yudha'ifu liman yasha. Sak kersane Gusti Allah. Wong ngaji ki ya ngono, semene akeh. Nek diniatin sing ngaji, kok wis entuk ganjaran siji. Kalau jadi ngaji di sini tambah 9 menjadi 10. Senajan nang kene ngantuk tetep entuk 10. Mau sing ngantuk rasa dibuka biar. Nek nang kene ngajine apik bisa mendapat 7.000, 7 juta. Wallahu yudha'ifu liman yasha. Sahabat ada yang bertanya, Nabi, kalau orang sudah niat baik, misalnya mau sholat tahajud nanti malam, terus nggak ada di sholat itu gimana? Pahalanya dihapus apa enggak? Kan waktu saya niat nanti malam sholat tahajud ditulis pahala 1. Kalau nanti malam nggak jadi, pahalanya 1 ini dihapus apa enggak? Nabi jawabnya enggak. Sebabnya apa ya Rasulullah? Nabi menjawab, qad jaffal qalam, mangsini wis garing. Tintanya sudah kering. Kejafal kolam Masya Allah. Oh enaknya jadi umat Kanjeng Nabi.
Kalau niat baik diberi pahala 1, jadi mengamalkan baik ditambah 9. Kalau niat ngamal jelek nggak ditulis, kalau jadi ngamal jelek dosanya hanya 1. Jadi orang Islam itu mestinya besok hari kiamat harus punya saldo plus 9. Kudu ditulang sama ganjaran. Tapi ya kalau dosa sepisan ditulis 1, dan ibadah 1 ditulis 10, kudu ini ditulang paling sedikit sama. Nek besok nanti ditulang sama, jangan terlalu berarti. Apa mana kok nanti minus? Alhamdulillah. Sallu ala Muhammad. Insyaallah Nabi demikian sebagai pemimpin. Sing dipikir umat terus. Bahkan pernah ada ayat yang lebih berat dari itu. Karena kita kadang-kadang nggak tahu artinya, tenang saja. Sebenarnya berat. Yaitu firman Allah dalam surat Al-Waqiah, "Sunnatun minal awwalin wa sunnatun minal akhirin." Yang artinya umat manusia yang masuk surga nanti sebagian besar, sekelompok besar dari umatnya nabi-nabi terdahulu, dan umatnya nabi yang terakhir yang masuk surga cuman sedikit. Umatnya nabi terdahulu yang masuk surga sekelompok besar, sedangkan umat nabi terakhir yang masuk surga cuma sedikit. Sak kota Semarang menawa sing lebih swarga 7 apa 9. Sing ngene-ngene kira katut kabeh. Kok alhamdulillah piye. Ora katut swarga kok alhamdulillah. Mbok modal nang swarga. Takone awake dhewe. Kadang-kadang mau lanang nafkahi wong wedok ora ajeg. Tangane cenggiling senengane ngeplaki wong lanang. Kuwi ngeplaki wong wedok. Wong wedok duwe perhiasan dijaluk kon ngedol ora oleh keplaki lho. Wong lanang kaya ngono njaluk swarga. Wong wedok ora bekti karo wong lanang. Basa kaya ora. Kaya napa kurang sithik muni-muni banding-bandingno. Angger kumpul tanggane melasani sing lanang. Wong itu kaya ngono dan swarga. Guru ora mikir piye bisane muridé pinter, cerdas, takwa. Sing dipikir piye bisane guru entuk fasilitas sing akeh, urunan-urunan ngono. Guru sing dipikir kok piye bisane nang urunan-urunan. Guru kaya ngono aja swarga. Murid dipinterno guru ora matur nuwun. Bareng wayahe unggah-unggahan ora munggah gurune ditantang. Murid kaya ngono kok. Nang swarga. Wali kota orang mikir biasane piye bisane rakyate aman. Piye bisane makmur. Biasane ora kenal roh piye. Sing dipikir piye bisane wali kota itu fasilitas komune pemerintah, piye besok calonane aku dadi nek wali kota kaya ngono. Nang swarga. Rakyat bayar pajak mau kerja bakti ra tau. Bedino demo wae rakyat kaya ngono wae. Njaluk swarga. Pokoknya sing turun kiai. Nah iya kan kiai orang mikir piye bisa umatnya tetap Islam Ahlussunnah wal Jamaah, piye tetap iman Islam takwa kepada Allah. Sing dipikir piye bisa itu amplop kandir. Kiai kaya ngono wae. Njaluk swarga. Wis bar. Lewat kiai ini rakatut tau. Insya Allah aku nak mikir ngono isyad nanti kiai.
Tidak Nabi, matain Nabi. Insya Allah, Nabi nangis, ya Allah, nyuwun kemurahan ya Allah, umat Nabi paling akeh tapi sing mlebu swarga mong sithik, nyuwun kemurahan. Akhire Gusti Allah nurunke ayat mrene delok nang mrene kae, sullatum minal awwalin wa sullatum minal akhirin. Dikabulno permohonan Nabi. Bakal sekelompok besar yang masuk surga dari umat terdahulu dan sekelompok besar yang masuk surga umat yang terakhir. Malah Nabi minta seluruh umatnya masuk surga ya Allah. Tidak ada yang ketinggalan satupun. Dikabulkan oleh Allah. Alhamdulillah. Insya Allah kabeh. Alhamdulillah. Bisa ada sedikit apa-apa kata. Ada sedikit kata. Syukur nggih? Alhamdulillah. Tenanan ora ta Pak Bukhari. Tenan. Kabeh katut mlebu swarga. Apalagi kita yang ahli sholat, ahli pengajian, orang yang mangkana fi qalbi khardalun min iman dakhalan jannah. Orang yang hatinya ada satu biji atom iman itu saja sudah masuk surga. Wis ta mesti mlebu swarga. Hanya saja ning swarga kita teliti jebul dua macam. Ada yang langsung surga, ada yang lewat neraka. Ini masalahnya. Nah, sampean pilih lewat neraka apa? Langsung surga itu masalahnya. Ingin langsung apa lewat? Langsung. Apa orang kepengen liwat dan kena pengalaman? Kena gitu kan? Wong saiki ana wong bar penjara malah cerita kok. Tahu nang depane iki. Bangga tahu nang depane iki bangga. Aku ya tahu nang depane mulang. Tahu nang Nusa Kambangan. Saya dulu pernah ditugaskan ke Nusa Kambangan, mau ditugaskan di Pulau Bulu saya nggak mau. Dulu mengajar di sana. Wow, di penjara kok bangga. Ini kepengen langsung ya. 3 hal jangan sampai lupa. 1, jangan kehilangan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Dijaga sampai mati. Karena orang yang nggak punya ini nggak bakalan masuk surga. Ini pas buat kunci, kata kunci untuk masuk surga. Walladzina kafaru a'maluhum kasarabin biqi'atin yahsabu dhama'anu ma'an hatta idza ja'ahu lam yajidhu syai'an wa wajadallaha 'indahu fawahhahu hisab wallahu sari'ul hisab. Orang kafir itu amalnya seperti fata morgana, seperti bayangan air di padang pasir. Orang yang haus mengira itu air, setelah didekati ternyata nggak ada apa-apanya. Jadi kalau nggak punya asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, ngamal sebesar apapun nggak ada pahalanya. Maka jangan kehilangan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Yang kedua, setiap hari menabung pahala. Kalau perlu walaupun kecil-kecil ditabung. Yang baca selawat, yang baca la ilaha illallah musawai diri wis tuwa. Surah gawean nganggur semua Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. La ilaha illallah apa subhanallah. Syukur mengikuti saya setiap habis zuhur, jam 2, jam 3 saya ilinge, jam 1 subhanallah alhamdulillah la ilaha illallah Allahu akbar ping 80 mbok tambahi yo kena. Waktu-waktu nganggur kita pakai menabung bahan. Subhanallah alhamdulillah ya Allah sholli ala sayyidina Muhammad. Itu akan memperberat timbangan di akhirat nanti. Sebagai deposit pahala ini bisa melunturkan dosa nanti. Bisa menghapus dosa. Innal hasanati yudhibnas sayyi'at. Kebaikan itu akan menghapus kejelekan. Maka setiap hari menabung pahala walaupun kecil. Nanggu kata-kata walaupun kecil. Sampai besok gelol nang akhirat. Wareng buka ganjarane ya Allah. Lagi jebul duit ngopek sing tak lebokno kotak masjid ganjarane semene gedene Masya Allah.
ngerti yang ngono mungkin nek lebone kotak masjid 50.000 aku mau. Jadi wong nampa ganjaran ya gelo, sing ora ngamal ya gelo. Gelo aku biyen ora ngamal. Sing ngamal ya gelo. Untung lho kok jebul ganjarane gede banget. Sayange biyen aku ngamale kok mung semene. Ning ya terima kasih. Gopek iki ora ilang, ora tau kok wong ngamal gopek ilang ora tau. Sing kerep ilang ngamal sing 10 juta, 5 juta ngono kerep ilang. Mergo dipamer-pamerno. Wong lagi ngeterno sumbangan nang masjid, metu kok masjid wis ilang, Mas. Kok di Pak Bukhari ngeterno sumbangan karpet ke masjid itu. Karpet, iya karpet kene iki sing nukokno kan aku, ning aku ora kondo-kondo. Kuwi jenenge apa? Lho ora kene lho aku. Itu nama nek masjid iki karpetnya aku kabeh, ning aku ora kondo-kondo. Begitu keluar kondo-kondo langsung hilang. Lah sing gopek ora tau dikandakno awet tekan akhirat iki. Ada kiai menggambarkan ngamal ikhlas jarine kaya wong ising. Tak angen-angen ya memper. Wong nek berangkat ngising iki berangkatnya semangat banget. Karena nanti Pak Bukhari ngising, Pak ada berita apa sih? Keadaannya apa sih? Semangatnya mengamal ini kaya wong arep ngising. Nek wis tekan gone dideno sak kuat-kuate tok kabeh. Ora ono wong ngising kok eman-eman sithik ya. Eman-eman dideno. Nek ngamal kaya ngono dideno sak kuat-kuate ora kok sithik wae eman-eman tok. Sing lebih ngeri lagi apa? Nek wis bar ngising ora tau dipamerno, kuwi sing enak. Wah, kuwi ndek kae bar ngising nang kono sak delene ngono. Ora tau cerita. Coba kalau amal saudara seperti itu, Masya Allah. Saben dina nyelengi ganjaran rakitan cilik. Yang ketiga, setiap hari mohon ampun pada Allah. Nabi nggak punya dosa, sehari semalam bermohon ampun 70 kali. Nah kalau kalian panjangan kebak dosa ini, le astagfirullahaladzim ben piro. Monggo nganggur-nganggur Rabbi firli warhamni wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim. Rabbi firli ya Allah ampunilah untuk aku, warhamni dan rahmati, kasihanilah aku. Wa tub alayya dan tobatilah aku. Innaka antat tawwabur rahim. Sesungguhnya engkau zat yang maha menerima tobat dan yang maha pengasih. Rabbi firli warhamni wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim. Setiap hari memperbanyak rahasianya apa? Nanti ketika terjadi kalkulasi di akhirat, hisab dikalkulir, dihisab itu caranya adalah kira-kira gambarannya. Kalau orang punya pahala 100, punya dosa 101, maka dosanya 100 dibayar pahala 100 lunas, tinggal dosa 1. Kalau nggak diampuni masuk neraka dulu. Kalau orang punya pahala 101, dosanya 100, dosa 100 dibayar pahala 100 lunas, sisa 1 pahala langsung masuk surga. Ada orang punya pahala 100, dosanya 150, dosa 100 dibayar pahala 100 lunas, sisa dosa 50 tapi dimaafkan oleh Allah, langsung masuk surga. Karena sabda Nabi, at-taibu 'anil dzambi kaman la dzamba lahu. Orang yang sudah tobat dari dosanya ditulis sama dengan orang yang tidak punya dosa. Maka saudara punya modal dalam hati bahwa Allah Maha Pengampun. Mohon ampunlah pada Allah. Dengan 3 langkah ini, 1, jangan sampai kehilangan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Tiap hari menabung pahala walaupun kecil,
dan setiap hari mohon ampun pada Allah, insya Allah masuk surga langsung. Amin Allahumma. Kalau enggak, saldo dosa satu pun kalau enggak dimaafkan harus lewat neraka. Nah, neraka itu pinten suwene Pak, tergantung banyaknya saldo minus. Ya ada yang 1 juta tahun, ada yang 10 juta tahun, ada yang 25 juta tahun. Kok masa juta-juta toh Pak? Karena menurut Nabi, menurut Al-Quran juga, biyaumin kana miqdaru alfasanatin mimma ta'udun. Di neraka itu sehari sama dengan 1000 tahun di dunia. Sehari sama dengan 1000 tahun di dunia. Masya Allah. Kok iso beda ya Pak? Lah nang neraka kalau nang dunia ya beda. Nang kutub utara dengan di daerah Khatulistiwa juga lain. Di kutub utara itu kadang-kadang sehari cuma 2 jam. Ono srengenge metu wis delok wis surup nang maghrib. 1 hari sama 1 hari itu di kutub sama di sini lain. Alah rasa kaduan. Podo-podo nang kauman lho. Sewengi podo sewengi ne. Antara ning nganten anyar karo wong loro untu beda rasane. Lho tenan Mas. Wah wong loro untu sewengi ora esuk-esuk. Nek nganten anyar ngerti-ngerti cedilu wis subuh. Dek, apa Mas? Kayak azan Isya. Mosok azan Isya nganggo salatu khairum minan naum. Padha sewengi beda rasane wong loro untu karo wong nganten. Wis neraka tuh lama. Untuk Kanjeng Nabi mohon pada Allah bahwa akhirnya semua umatnya masuk surga, tinggal kita milih yang mana. Insya Allah semuanya milih langsung, apalagi kalau mendapat syafaatnya junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan ketika Nabi mendapat hadiah dari Allah untuk pribadi Nabi, hadiah dari Allah untuk pribadi Nabi, tidak diambil untuk dirinya sendiri, padahal itu alamatnya untuk kamu seorang. Hadiah itu diterima oleh Nabi untuk teman-temannya dan umatnya, rakyatnya. Apa hadiah dari Allah itu? Ketika Nabi Isra Mi'raj, Allah memberi hadiah, Assalamualaikum ayyuhan Nabi warahmatullahi wabarakatuh. Kamu pribadi Muhammad, saya beri hadiah selamat, rahmat, berkat. Kamu pribadi, alaika, bukan alaikum. Tapi Nabi enggak menjawab Assalamu alayya, alayya itu untuk saya. Nabi jawabnya Assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin. Hadiah dari Engkau ya Allah berupa selamat, rahmat, berkat. Saya terima untuk saya dan teman-teman saya, Nabi dan malaikat, wa ala ibadillahi sholihin, dan merata untuk hamba-hamba yang soleh. Jadi pemimpin kita orang mikir apa ide itu? Orang alayya tapi alayna. Coba kalau pemimpin Indonesia kayak gitu, saya kisah ngake alayya. Saya pernah tanya Gus Dur waktu jadi presiden. Gus menteri kok bayarannya kok undang dhuwur to Gus. Pripun mau menteri kali direktur pabrik ngoten niku bayarannya kata direktur pabrik. Mulane menteri ini yang nunduk karo direktur pabrik. Ben ora korupsi kula undhake bayaran. Wis diundhakno ya tetep korupsi. Orang pegawai Departemen Agama, Departemen Keuangan, orang pengadilan itu dapat tribunasi. Hakim itu dapat tambahan gaji di samping gaji itu sampai 50 sampai 40 juta, sampai 25 juta. Ini ya tetap ono wae. Karena kebanyakan berpikir bukan alaina tapi alaina. Seandainya jalan itu diaspal 10 cm, kalau alaina sebenarnya 20 cm. Karena banyak yang alaina itu. Orang Arab itu membayangkan janjane wong Indonesia ini kudune makmure ngungkuli Mekah. Surga Indonesia. Saya pernah melihat potensi Indonesia mulai dari Papua sampai Ambon sampai Sulawesi, Kalimantan, Sumatera, Masya Allah.
sebenarnya benar-benar kaya. Cuma ya itu karena alaiya nggak merata. Yang sugih banget. Sampai belum ngerti tuh. Sugih banget sarapan mau siji mungkin nggak sejuta. Tahun 96 Gus Dur, Gus Mus, Kiai Sahal, uang terus sarapan, entek setengah juta. Tahun 96 loh, sarapan uang terus entek setengah juta. Sekarang kira-kira 3 juta. Saya melihat, oh lah sarapan koyo ngono entek nganti 1 juta. Tapi nang desa sarapan gedhok rego 5.000, masyaallah 2.000. Ngono wis kelapane wong sithik didulit, wis bar godhonge didilat. Enggak merata. Dilema-dilema. Masya Allah. Sungguhnya Abu Rizal Bakri mantu enteke 10 miliar. Raffi Ahmad mantu dadi nganten enteke ngono. Tapi nang kene Masya Allah. Jadi apalagi setelah ada pembagian apa? Sekarang BLT diganti apa itu? Kemarin saya ketemu lurah Rekoso Pak Bukhari lurah. Napa? Nah pripun sing sugih nampa sing kiri ora itu. Lha kok sing entuk lurah mboten mun keng dhuwur mriko ngoten. Jadi enggak merata. Janjane Indonesia ini makmur tapi enggak merata. Kalau alaina semuanya makmur. Orang terima makmur, pakmur, dimur, kanmur, kabeh kabeh. Si marai ini lah makmur kangelan nek pakmur melok-melok. Nabi begitu hebatnya. Bahkan Nabi akan meninggal dunia sampai masih sempat memikirkan kita semua. Kalau bercerita tentang Nabi wafat, Masya Allah, nangis. Diceritakan bagaimana? Ceritakan ya. Diingat-ingat. Kalau menceritakan sejarah Nabi sudah sampai matinya berarti sudah hampir selesai. Gitu. Berarti semebar. Nah, misalkan mati, mau cerita nomornya. Ketika Nabi akan wafat, malaikat Israel datang dan berkata, saya singkat saja. Assalamualaikum ya Rasulullah, Waalaikumsalam ya malakal maut. Nabi bertanya pada malaikat Israel, ya malakal maut, ajita zairun am qabidun. Pertanyaannya aneh. Malaikat Israel, ajita zairun am qabidun. Kamu datang ke sini ini besuk menengok saya sakit atau akan menyabut nyawaku? Malaikat Israel menjawab, jitu zairun wa qabidun in azinta li ya Rasulullah. Saya datang ke sini pertama besuk karena Nabi sakit, yang kedua kalau diizinkan saya akan mencabut nyawa Nabi. Basa-basinya begitu, tata keramanya seperti itu. Karena memang malaikat semuanya hormat pada Nabi. Kalau diizinkan saya akan nyabut nyawa Nabi. Nek kalau awake dhewe ya rasa pamit silakan. Wut ngono. Insyaallah. Lah kancamu Jibril kok ora ono nang ndi? Jenggrep Jibril datang. Jibril, ya Rasulullah. Hari ini terakhir aku hidup di dunia dan pertama kali akan memasuki alam akhirat. Betul. Kalau saya mati bagaimana Jibril? Semua malaikat di surga sudah berbaris menjemput kedatangan ruh panjenengan. Bahkan para bidadari sudah disalon pada make up semuanya. Juga menyambut kedatangan panjenengan. Alhamdulillah. Lah umatku nanti bagaimana Jibril? Meninggal dunia kurang beberapa detik itu masih memikir umatnya.
Pemimpin kayak gitu wataknya. Padahal mungkin wali kota Arab lereni malah digawe mantu kok. Camat-camat lurah-lurah digawe kabeh kon nyumbang. Ora ninggali malah jalur samu. Camat harus dipindah malah duwe gawe. Nyunatno ranti anak nyunatno kucing. Nabi ini sudah akan mengalami dia. Lah umatku besok piye Jibril? Benjang dinten kiamat mboten enten nabi mlebet swarga saderenge jenengan mlebet swarga. Lan mboten-mboten umat mlebet swarga sebelum semua umat Muhammad masuk surga. Alhamdulillah sudah Israel dalam. Kalau begitu cabutlah nyawaku. Mulai dicabut nyawa Nabi. Pelan-pelan menghilang dari bawah ke atas. Setelah nyawa sampai di lambung Nabi, di lempeng Nabi, Nabi mengeluh, ma asyadda mararatal maut. Alangkah pedihnya, pahitnya pati. Padahal Nabi masih merasakan sakit, apalagi kita. Insyaallah akhirnya beliau wafat. Ketika terakhir beliau, kalimat beliau adalah as-sholat, as-sholat. Umatku jangan pada lupa pada sholat, as-sholat, as-sholat. Itu wasiat Nabi terakhir, jangan lupa sholat, jangan lupa sholat, jangan lupa sholat. Kalau saya ceritakan, sejarah Nabi panjang lebar, saya kadang-kadang malu diceluk kiai. Mergo kadang-kadang watake Nabi karo kiai kaduan. Ya kaduan. Dan Nabi mau hijrah itu dibelikan kendaraan oleh Abu Bakar. Mana kendaraannya Abu Bakar? Ini ya Rasulullah sudah saya siapkan. Berapa harganya? 3.000 dirham. Tapi untuk Nabi nggak usah bayar. Ini saya beli, memang saya beli untuk Nabi. Enggak, Nabi harus beli. Dibayar oleh Nabi. Padahal saya kiai kok ditawari mobil wali kota, ya coba. Ini Pak Kiai Bukhari saya sediakan mobil ya. Nah perlu sing Pajero. Nabi nggak mau. Para izin untuk kiai ini. Ketika sampai di Madinah, unta Nabi berhenti di satu pekarangan miliknya anak yatim Sa'ad dan Suhaib. Ini punya siapa? Punya saya Suhaib, anak yatim. Siapa punya? Saya, Abu Yakub. Kalau Nabi mau mengendaki silakan pakai.